Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Izin kita mulai acaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam kajian keilmuan ya, yang penuh berkah ini, yaitu di kegiatan Arham Talk ya, atau kajian Rindu Baitullah, di mana ini sebuah ruangan atau ruang untuk kajian ya, untuk menambah keilmuan kita ya, akan keislaman ini yang insya Allah eh, akan menambah wawasan dan menguatkan keimanan. Tak lupa juga salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in, itba'u tabi'in, dan kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik, yang kami hormati sebelumnya, eh, narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Ustadz Rijal, ya. Ustadz Rijal Ibnul Wahid Awaluddin LC, yang sudah eh, berada di tengah-tengah kita ya, di ruang Zoom meeting pada malam hari ini. Dan tak lupa juga yang kami hormati para founder Arham. Ya, di sini ada Pak Hasri, Pak Aris ya, dan juga Ustaz Mujadi yang belum bergabung. Baik, dan tidak lupa juga yang kami banggakan para panitia dan juga para peserta Arham Talk, yang semoga Allah merahmati kita semua. Selamat bergabung, ya. Selamat bergabung di Arham Talk malam hari ini. Sebelumnya kami eh, akan menyampaikan beberapa rangkaian acara terlebih dahulu ya. Pada itu izinkan untuk menyampaikan yang pertama, eh, akan ada pembukaan, kemudian yang kedua akan ada sambutan sambutan ya, atau pengantar dari founder Arham. Yang ketiga yaitu acara inti ya, penyampaian materi, kemudian eh, yang keempat penutup dan doa ya. Dan terakhir sesi dokumentasi. Itu mungkin rangkaian acaranya pada malam hari ini. Kita masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita sama-sama buka dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan atau pengantar dari founder Arham Travel. Di sini ada Pak Hasri. Mungkin untuk sambutan atau pengantar kalau akan disampaikan oleh Pak Hasri. Waktu dan layar kami persilahkan.
Baik, Ustadz Rizal sudah di ruangan? Alhamdulillah Pak Dari Hasri sudah. Alhamdulillah. Ustadz, apa kabar Ustadz? Sehat Pak Hasri, Alhamdulillah. Antum gimana kabarnya? Alhamdulillah, ya, Ustadz. Alhamdulillah. Untung sehat selalu ini. Amin ya Rabb. Amin Alhamdulillah. ya Rabb. Dan semuanya kita sehat insya Allah. Baik, saya izin buka terlebih dahulu Ustadz. Tafadhol Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Tuhan semesta alam yang telah mempertemukan kita di majelis ilmu ini dalam program Arham Talk yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Di tengah-tengah momentum yang istimewa, kita telah memasuki bulan Zulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah dengan hari-hari terbaik di 10 hari pertama yang merupakan hari terbaik selama setahun ini, yang kemudian kita patut bersyukur karenanya kita masih diberikan nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Serta tak lupa kita saat ini diberikan nikmat yang mulia yaitu nikmat bersilaturahim dengan guru-guru kita. Salah satunya adalah Ustadz Rizal LC. Untuk kita senantiasa terus belajar dan mendekat kepada Allah Ta'ala dengan jalan yang kemudian ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Salawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita yang berada di majelis yang mulia ini, di program Alham Talk, semoga yang menyematkan di waktu-waktu kesibukannya, bahkan juga yang sudah lengang dengan kesibukannya, dengan hari liburnya hari ini, semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumul akhir kelak. Amin, Allahumma amin. Kemudian, tak lupa saya menyapa yang kami hormati, karena ini adalah forum yang terbuka untuk umum, dan juga insya Allah akan dinikmati di channel YouTube kami, dan bisa untuk di-share, kemudian untuk diambil hal-hal baik yang kita bisa pelajari, yang kami hormati para masyayikh dan para asatidzah yang hadir. Wabil khusus kepada Al-Ustadz Rizal Ibnul Wahid Awaluddin LC,
Kami doakan semoga beliau selalu senantiasa Allah jaga dan Allah berkahi dalam kehidupannya. Amin. Amin. Allah amin. Amin. Ya Rabbal Semoga Alamin. kita senantiasa dapat berjumpa dan terus menggali ilmu bersama beliau. Kemudian yang kami hormati seluruh jemaah Arham Circle dan juga segenap Arham Team atau Arham Squad yang telah mempersiapkan acara ini secara rutin dan insya Allah Allah mudahkan untuk keistimewaannya. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita akan bersama-sama untuk dibersamai oleh Al-Ustadz Rijal LC untuk kita mempelajari, kemudian kita mendalami makna dari surah As-Saffat ayat 102 sampai dengan 107 yang kira-kira mengisahkan ujian keimanan yang luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Semoga kajian dan juga program Arham Talk ini senantiasa menjadi sarana peningkatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjadi penyemangat untuk kita selanjutnya mempersiapkan diri pada hari-hari yang kemudian kita harus sambut dengan ibadah-ibadah terbaik. Dan dalam waktu dekat ini kita akan menyambut hari besar umat Islam yaitu Idul Adha dengan hari-hari amalan istimewa di bulan Zulhijjah. Kami mewakili segenap manajemen Arham Travel mengucapkan jazakallah khairan hasiran. Jazakumullah khairan hasiran kepada seluruh panitia, Arham Circle, dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini dan doakan kami untuk senantiasa istiqomah untuk menjalankan program ini terus-menerus dan dengan peningkatan kualitas yang lebih baik dari hari ke harinya. Amin, Allahumma amin. Semoga setiap langkah, waktu, dan kontribusi yang diluangkan, baik yang mendengar, kemudian para guru kita yang kemudian membersamai kita, dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustadz Rijal, Walitafadul Masdur Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati eh, jajaran founder dan owner daripada Alham Travel, ada Pak Ustadz Hasri, jazahullahu anna khairah, dan juga ada Pak Ustadz Aris, Pak Haris, Pak Iya, Haji Haris. Assalamualaikum Pak Haji. eh yang kami hormati pula jajaran daripada Arham Circle lainnya, dan yang kami saya hormati juga yang menjadi wasilah daripada kebaikan ini terus berlanjut setiap minggunya. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita keistiqomahan dalam menjalankan ibadah sekecil apapun dan dalam menyebarkan kebaikan sesederhana apapun. Hakikatnya tak ada yang kecil di hadapan Allah dalam berupa kebaikan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi
وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah daripada Arham Circle yang berbahagia, yang Allah akan selalu senantiasa berikan rahmat dan hidayahnya. Dalam sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah. tidaklah kita berkumpul dalam suatu majlis di dalamnya kita memuzakarah atau mengulang-ulang dan mempelajari ilmu-ilmu Allah, melakukan kebaikan, berzikir dan mengingatnya, kecuali kita akan dikelilingi oleh para malaikat yang senantiasa Negara memberikan kita selalu kebaikan, dan rahmat serta barokah. Insya Allah setiap kali kita melaksanakan hal ini, kebaikan ini, senantiasa Allah catat amal baik kita dan terus bertambah seiring keistiqomahan juga untuk bisa kita lanjutkan terus program yang sangat baik dan sangat harus dilanjutkan dan diteruskan. Ini termasuk dalam kegiatan yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Belajar dan mengingat-ingat Allah. Majlisu zikr wa majlisu at-tadris wa ta'lim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi sudah yang sudah disinggung oleh Pak Ustadz Hasri, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Zulhijjah, bulan yang di dalamnya terdapat ibadah azim yang sejarahnya pun azim, yang insya Allah akan kita pelajari dan kita tadabburi ayatnya daripada Quran surat As-Saffat ayat 122 sampai 107. Sebelum kita memasuki pembahasan kita tentang Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 107 ini, Al-Fakir kiranya kita saling mengingatkan dan saling menasihati bahwa di dalam bulan yang mulia ini, bulan Zulhijjah, ada satu fadilah amal yang kita dengar juga dari guru-guru kita, bahwa fadilah amal ini jikalau dilakukan di bulan ini, itu Masya Allah pahalanya sangatlah besar, tiada lain ialah berpuasa. Khususnya, wabil khusus 10 hari di awal Zulhijjah ini, terlebih di hari-hari Tarwiyah wa Arafah tanggal 8 dan 9 itu. Baik,
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi sudah kami jelaskan, sudah Al-Fakir sampaikan bahwa bulan ini termasuk bulan yang Allah agungkan, bulan yang di dalamnya terdapat sejarah bagaimana haji daripada rukun-rukunnya, di antara wajib hajinya itu yang akan dilaksanakan nanti dari mulai tanggal 8 sampai selesai, itu akan kita singgung dan kita bahas di sini sejarahnya insya Allah dalam Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 107 pun juga kita akan pelajari bagaimana, kita akan sama-sama pelajari bagaimana kurban itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam. Dalam Quran surat Al-Kautsar, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Kalimat daripada wanhar yang artinya an-nahr atau memotong hewan kurban, itu di ayat itu Allah mensyariatkan kita untuk melaksanakan juga daripada salah satu syariat ibadah di bulan Zulhijjah ini adalah kurban. Baik, kita masuk terlebih dahulu daripada Quran Surat As-Saffat dimulai dari 102. Izinkan saya izinkan Al-Fakir dalam membahas dalam kajian kali ini untuk membagi kajian sesi kali ini dengan pembahasan yang dibagi-bagi menjadi beberapa masalah atau beberapa poin. Insya Allah kita akan bahas sampai kurang lebih 8 hingga 9 poin. Tentunya dari awal surat As-Saffat ayat 102 sampai akhir ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai insya Allah daripada ayat ke 102. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Baik, dalam ayat 102 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dari awal daripada terjadinya syariat kurban, awal daripada terbentuknya syariat, awal daripada turunnya syariat kurban atau udhiyah. Kalimat Id al-Adha itu berasal dari kalimat dohiyah atau al-udhiyah yang artinya berkurban atau memotong hewan-hewan kurban. Maka disitulah hari raya Idul Adha bisa kita sebut juga dengan hari raya kurban. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, dalam tafsir An-Nasafi atau kitabnya Imam Nasafi yang bernama Madarikut Tanzil fi falamma balagha ma'ahu sa'ya balagha an yas'a ma'a abihi fi ashghalihi wa hawaijihi. Jadi melalui mimpi yang Allah wahyukan kepada Nabi Yuna Ibrahim alaihi salam, syariat kurban itu ada. Kita masuk sebagaimana tadi yang Al-Fakir jelaskan, kita akan membahas kajian pada malam hari ini dengan poin per poin. Insya Allah hatta sampai 8 atau 9 poin. Al-mas'alatul ula atau poin pembahasan pertama ialah di dalam ayat 102 ini kita akan mengetahui dulu pertama tentang makna as-sa'i
atau sa'i. Kita sudah akrab dengan kalimat sa'i dalam manasikul umrah wal haji ya, Bapak Ibu sekalian. Lantas makna sa'i itu sendiri kalau dari segi harfiah itu sebenarnya apa sih? Dari segi harfiah atau dari artinya secara bahasa, as-sa'yu itu artinya berusaha, berusaha. Sebagaimana kalimat as-sa'i disyariatkan dalam manasikul haji wal umroh itu daripada perbuatannya Ibunda Sayyiduna Ismail ketika beliau mencari air, berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Atas usahanya itu, maka disyariatkanlah sa'i menjadi bagian daripada rukun umroh dan haji. Lalu, apa yang dimaksud as-sa'i dalam ayat ini? Dikatakan dalam kitab tafsir Imam An-Nasafi, as-sa'yu balagha an yas'a ma abihi fi aswalihi wa hawaijihi wa ma'ahu la yata'allaqu mablaghun liqtidaihi bulughahuma ma'an hadda sa'i wala bis-sa'i. Atau dalam kitab tafsir Jami' al-Ahkam dari Imam Al-Qurtubi, tafsir kabir, beliau merupakan salah satu rujukan tafsir yang Masya Allah kitabnya. Makna as-sa'i itu adalah perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail ketika Nabi Ismail berusia, ada yang mengatakan 9 tahun, ada juga yang mengatakan salasata asyrota sanah. Menurut Imam Al-Farra, saat itu Nabi Ismail berusia 13 tahun. Tapi menurut Imam Mujahid, beliau itu berusia 9 tahun. Lalu sa'i itu, kalimat yang terkandung dalam ayat ini itu merujuk juga kepada hal yang disyariatkan agama Islam, dalam agama Islam itu sebagai ibadah. Kenapa? Karena dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 19, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wasa'a li sa'iha. Jadi kalimat daripada as-sa'i ini maknanya adalah rangkaian ibadah. Ikhtalafal ulama fil ma'muri bidzabhih. Oke. Selama ini kita ma'ruf bahwa yang akan disembelih daripada apa yang dilihat Nabi Ibrahim dalam mimpinya itu Sayyiduna Ismail. Betul? Ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa beberapa a'immah bal aktsaruhum, bahkan banyaknya itu mengatakan yang ternyata yang akan disembelih saat itu adalah Nabi Yuna Ishak. Berikut adalah beberapa dalilnya. Dalam pembahasan ini kita akan mengetahui 3 aujuh atau 3 pendapat. Bagaimana pandangan para ulama yang mengatakan bahwa az-zabih atau yang saat itu hendak disembelih atas wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ishak, dan dalilnya kedua adalah Nabi Ismail, yang ketiga ada at-tafwid. At-tafwid itu artinya kita tidak begitu tahu menau, atau ulama yang bermazhab at-tafwid itu menyerahkan diri bahwa Allah lah yang tahu, hanya Allah yang tahu bahwa siapa yang az-zabih atau siapa yang hendak disembelih, Nabi Yuna Ishak atau Nabi Yuna Ismail. Baik. Di sini pendapat yang pertama, Nabi Yuna Ishak itulah yang diwahyukan atau yang Nabi Yuna Ibrahim lihat dalam mimpinya akan atau disyariatkan untuk disembelih sebelum nantinya akan difidyah atau digantikan dengan
seekor kambing. Ikhtalafal ulama fil ma'muri bizabhi. Ulama berbeda pendapat siapa sih yang sebenarnya disyariatkan itu untuk dijadikan az-zabih yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk disembelih. Menurut beberapa ulama itu Nabi Yuna Ishak. Siapa aja yang merujuk seperti itu? Di antaranya adalah pamannya Nabi Abbas bin Abdul Muttalib, dan di antaranya yang lain adalah Abdullah bin Mas'ud. Lalu yang mengatakan bahwa ternyata yang disembelih adalah Nabi Yuna Ismail adalah diantaranya Abu Hurairah, Abu Tufail, dan juga Ibnu Umar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalilnya apa? Dalilnya mereka atau para ulama yang berpendapat bahwa Nabi Yuna Ishak adalah yang diwahyukan untuk Nabi Yuna Ibrahim sembelih itu ketika eh, dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Nabi Yuna Ibrahim alaihi salam itu eh, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tabsyir dengan adanya Nabi Yuna Ishak. Qala ta'ala wa basyarnahu bi Ishak. Nah, kalimat tabsyir yang artinya memberi kebahagiaan. Jadi sekian lama Nabi Yuna Ibrahim itu baru dikasih keturunan setelah beliau berumur senja dengan diberikannya Nabi Yuna Ishak alaihi salam, dengan Allah berikan amanah berupa anak yaitu Nabi Yuna Ishak. Maka dari kalimat itu ulama yang berpendapat bahwa az-zabih yang mensyariatkan bahwa yang disembelih saat itu adalah Nabi Yuna Ishak dengan ayat ini dalilnya. Lalu syariat itu turun eh wabasyar syariat itu turun itu sebelum adanya Nabi Ismail alaihi salam. Akan tetapi pendapat ulama yang mengatakan bahwa syariat Nabi Ismail yang ditunjukkan dalam mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk disembelih itu karena ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang eh, yang menjelaskan bahwa sesungguhnya Nabi Ismail itu memiliki rasa sabar, dan rasa sabar itu timbul akan bentuk daripada tunduknya atas perintah Allah kepada ayahnya untuk menyembelih dia, untuk menyembelih Nabi Yuna Ismail. Di sini eh, pendapat yang ketiga yaitu adalah Nabi Yuna Ismail alaihi salam ataupun Nabi Yuna Ishak alaihi salam itu kita taslim atau kita menyerahkan kepada Allah ayyuhuma az-zabih. Kita tidak tahu menahu bahwa mana yang ternyata Allah syariatkan untuk menjadikan untuk saat itu disembelih sebagai syariat kurban oleh Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Eh, Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Az-Zajjaj, Allahu a'lamu ayyuhuma az-zabih. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui mana yang saat itu Allah wahyukan kepada Nabi Yuna Ibrahim untuk dijadikan az-zabih atau yang disembelih. Baik, kita masuk lagi ke pembahasan sebelumnya bahwa Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam melihat dalam mimpinya beliau Allah berikan wahyu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mimpi daripada
para anbiya itu semuanya sodik. Semuanya so sodik. Apa artinya sodik? Artinya sodik ialah mimpinya para anbiya war rusul itu tidak lain ialah datang daripada wahyu yang Allah turunkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Inna ma'asyiral anbiya'i tanamu a'yununa wala tanamu kulubuna. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para anbiya dan rasul, kami para nabi dan rasulnya Allah, itu ketika tidur, hati kami tidak tidur. Mata kami terpejam, tapi hati kami tidak tertidur. Artinya, apa yang dialami oleh Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam itu adalah mimpi yang benar. Shadiq. Karena hatinya Nabi Yuna Ibrahim saat menerima mimpi itu yang berupa wahyu itu sedang tidak tertidur. Ru'yal an waqala Ibnu Abbas ru'yal anbiya'i wahyun. Mimpinya atau ru'ya daripada anbiya itu adalah wahyu. Itulah kenapa kita sebagai umat manusia yang biasa dengan para anbiya war rusul, salah satunya adalah Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Afdhalus Salati Wassalam, itu sama dalam hak atau dalam kemanusiaan makna zahir. Kita Allah ciptakan sama bentuknya, memiliki anggota tubuh yang sama, memiliki tasarrufat yang sama. Tasarrufat itu adalah perilaku yang sama. Tidur ya Nabi juga tidur, makan ya Nabi juga makan, minum ya Nabi juga minum, muamalah ya Nabi juga muamalah. Akan tetapi makna daripada semua yang dilakukan para anbiya dan rasul itu sejatinya berbeda. Salah satunya dijelaskan dalam ayat ini bahwa ru'ya atau hulm atau al-hulum atau mimpi yang dialami oleh para anbiya war rasul itu sejatinya bukanlah mimpi yang selama ini kita alami. Kan kalau kita mimpi ya itu hanya bunga tidur yang terjadi saat kita tertidur ya. Artinya tidak betul-betul apa yang dialami oleh kita itu kebenarannya kita yakini. Akan tetapi kalau sudah anbiya dan rasul yang mengalami mimpi atau ru'ya itu sudah pasti Allah yang turunkan. Makanya istilah daripada ar-ru'ya biasanya disandingkan dengan kalimat as-shadiqah atau kebenaran. Lamma busyira Ibrahimu bi Ishaq qabla an yulada lahu qala huwa idzan lillahi dzabih. Menurut Imam As-Suddi, saat Nabi Ibrahim itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tafsir atau kabar bahwa wahai Nabi Yuna Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, wahai Khalilullah, Allah sudah berikan kepadamu amanah dan Allah berikan kepadamu kabar gembira bahwa kamu akan diberikan seorang anak bernama Nabi Yuna Ishak alaihissalam. Saat itu juga itu Nabi Yuna Ishak itu sudah ditakdirkan kelak saat mimpi ini turun atau wahyu ini ada, itu akan menjadi zabih atau menjadi yang akan disembelih. Faqila lahu fi manamihi qad nazarta nazran binazrik. Bahkan itu merupakan nazarnya Nabi Yuna Ibrahim. Nah, selama Nabi Yuna Ibrahim itu bermimpi kan untuk dapat meyakinkan hatinya bahwa ini betul-betul syariat Allah itu 3 kali. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ada daripada syariat istikharah yang datang jawabannya itu dari mimpi, biasanya kita alami itu setelah 3 kali. Sebagaimana yang disyariatkan juga dari peristiwa ini bahwa Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam itu mengalami jawaban
daripada hal ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala selama tiga kali dimimpikan. Allah turunkan dalam bentuk mimpi berupa wahyu bahwa beliau disyariatkan untuk menyembelih anaknya sebagaimana nanti syariat ini akan berlaku di kita untuk berkurban. Wa yuqal dalam tafsir Al-Qurtubi Jami' Al-Ahkam, Inna Ibrahim ra'a fi lailatit tarwiyah kana qailan yaqul innallaha ya'muruka bidzabhi ibnik. Jadi di malam tarwiyah atau malam tanggal 8 daripada Zulhijjah itu Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa beliau melihat bahwa beliau mendengar ada seseorang yang berkata, Innallaha ya'muruka bidzabhi ibnik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'muruka memerintahmu untuk menyembelih anakmu. Falamma asbaha ketika bangun, ketika pagi, rawa fi nafsihi ayyu fikrin. Beliau berpikir, ahadzal hulum, apakah ini mimpi minallah dari Allah, minasyaiton atau dari syaitan. Fasummiya yaumut tarwiyah. Disinilah hadir istilah kenapa hari tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan hari tarwiyah. Karena pada tanggal 8, malam tanggal 8, Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam itu bermimpi ada yang mengatakan bahwa beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Kalimat tarwiyah itu mustaqoh min kalimati ro'a atau ru'yah yang artinya mimpi. Maka disebut kalimat tarwiyah karena pada saat itu Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam itu bermimpi pertama kali bahwa beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak. Ini kita sedang membahas masalah yang kedua bahwa hakikat daripada mimpi itu seperti apa. Terus summa ro'a mislahu falam maka natil lailah asaniyah ketika malam yang kedua berarti hari Arafah ya. Kalau tadi yang mutarwiyah itu tanggal 8, maka tanggal 9 atau Yaum Arafah itu beliau bermimpi lagi ro'adzalika aidzalika ini kembali kepada ar-ru'ya. Melihat kembali mimpinya, melihat kembali mimpi itu waqilalahu al-wa'du falamma asbaha arafa anna dzalika minallahi fasummiya yauma arafah. Beliau di hari kedua yaitu tanggal 9 Zulhijjah itu mendapatkan mimpi yang sama bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih putranya dan saat itu beliau yakin tahu bahwa perintah ini adalah perintah Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab bagi ini kita saling belajar bahwa kalimat Arafah itu kan kalau dalam bahasa Arab artinya tahu ya. Makanya istilah dalam ilmu tasawuf tingkatan paling tinggi itu adalah ma'rifat atau betul-betul mengetahui hakikat Allah itu seperti apa. Nah, Arafah itu diambil dari kata Arafah, artinya tahu. Di malam tanggal 9, Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam bermimpi kembali dan yakin bahwa itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kalimat Arafah dijadikan nama hari tanggal 9 Zulhijjah. Lalu tanggal 10-nya saat beliau betul-betul melaksanakan daripada perintah Allah yang Allah turunkan dalam bentuk wahyu dari mimpi yang dialami oleh Nabi Yuna Ibrahim, maka beliau mulai menjalankan perintah menyembelih anak-anaknya. Oleh karena itu, summa ro'a mislahu fil lailatis salisah dan Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam itu melihat mimpi yang sama di tanggal 10 Zulhijjah fahamma binahrihi. Maka beliau sudah yakin betul-betul ingin melaksanakan perintah Allah tersebut dengan menyembelih anaknya binahrihi fasummiya yauman nahar. Maka tanggal 10 disebut juga dengan yaumun nahar atau hari
penyembelihan. Saat itulah tanggal 10 lah Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Nabi Yuna Ismail, atau ada yang juga mengatakan Nabi Yuna Ishak alaihim afdholus salati wassalam. Wa ruwiya annahu lamma zabahahu qala Jibril Allahu Akbar. Saat Nabi Yuna Ibrahim ingin menyembelih anaknya, itu malaikat Jibril itu berkata Akbar, Allahu Akbar. Lalu Az-Zabih, anaknya yaitu Nabi Yuna Ismail, ada pula yang mengatakan itu Nabi Yuna Ishak, itu mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar. Faqala Ibrahim Allahu Akbar walhamdulillah. Kalimat inilah yang menjadi sunnah saat kita menyembelih hewan kurban, itu dilandasi dengan niat dan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, atau walhamdulillah, sebelum memotong atau sambil memotong hewan hewan kurban. Fabaqiya sunnatan. Maka menjadi sunnah saat kita menyembelih hewan kurban untuk membaca itu. Taib. Lalu dalam masalah yang ketiga, apakah betul-betul betul-betul memang terjadi insiden atau betul-betul terjadi penyembelihan anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam? Di sini ikhtalafa an-nasu fi wuqu'i hadzal amr. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa itu betul-betul terjadi saat memang daripada pisau yang digunakan oleh Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam menempel daripada leher anaknya yang ingin disembelih, Nabi Yuna Ismail alaihissalam, itu pisau tersebut berbalik arah. Atau ketika leher tersebut atau lehernya Nabi Yuna Ismail itu ditempeli oleh sikin atau pisau atau alat yang tajam untuk memotong, itu lehernya ka'annahu, seakan-akan terbuat dari tembaga, artinya keras. Maka saat itu datanglah kambing untuk menggantikan daripada Nabi Yuna Ismail. Ada yang mengatakan bahwa itu real terjadi, atau memang hakikatan annahu yaqa'u az-zabh, atau betul-betul terjadi peristiwa penyembelihan namun segera digantikan dengan kambing yang real kambing. Terus ada juga yang berpendapat bahwa ada juga yang berpendapat bahwa inna nafsa zabhi lam yaqa. Sebenarnya kalimat az-zabah itu nggak betul-betul terjadi atau tidak betul-betul terjadi penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap anaknya. Innama waqa'al amru bizabhi qabla an yaqa'a az-zabhu. Itu masuknya hanyalah perintah untuk melaksanakan penyembelihan sebelum penyembelihan itu terjadi. Artinya, mimpi yang dialami oleh Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam itu hanyalah bentuk perintah. Saat Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam itu betul-betul mengamini bahwa itulah syariat yang Allah turunkan untuk berkurban, dan Nabi Yuna Ibrahim soddaqot, dan Nabi Yuna Ibrahim soddaqo, atau dalam ayatnya soddaqtar ru'ya, qad soddaqtar ru'ya, Nabi Ibrahim betul-betul percaya dan mengimani bahwa itu adalah syariat yang Allah turunkan untuk menyembelih anaknya. Saat iman itu tumbuh dan ingin melakukan, disitulah Allah berikan kambing yang nyata atau yang betul-betul nyata, itu kambing untuk disembelih. Dan ada juga dan yang berpendapat seperti itu berdalil bahwa qala Ishaq li Ibrahim la tanzur ilayya fatarhamani. Oh enggak. Ini orang yang berdalil bahwa ternyata
yang terjadi saat Nabi Yuna Ibrahim mengimani syariat daripada kurban itu dengan memotong daripada anaknya, itu adalah pendapatnya Imam Mujahid. Di sini berkata, qala Ishaqul Ibrahim. Di sini beliau berpendapat berarti Nabi Ishak yang dikorbankan ya. Qala Ishaqul Ibrahim la tanzur ilayya fatarhamani. Janganlah engkau wahai ayahku melihatku saat engkau hendak menyembelihku. Sehingga la tanzur, janganlah kamu melihat ilayya fatarhamani. Ketika kamu melihat, kamu akan mengasihani aku dan tidak melaksanakan perintah Allah. Walakin ij'al wajhi ilal ardi. Maka hadapkanlah aku atau wajahku ke tanah sehingga engkau tidak mengasihani dengan melihat aku. Fa Ibrahim sikina fa amarraha ala halqihi fanqalabat. Nah, ini yang tadi kita ceritakan bahwa saat leher Nabi Yuna Ishak dalam riwayat Imam Mujahid tentunya. Karena ada beberapa, kita tegaskan lagi, ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa yang disembelih itu ternyata adalah Nabi Yuna Ismail. Kulluhuma lahu dalil. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita berperan sebagai muwassitul ummah atau penengah daripada umat beragama, umat Islam tentunya saudara-saudara kita, dengan tidak menyalahkan satu sama lain. Apabila ada yang berpendapat A dengan dalilnya, maka kita cross check dan jika benar kita mengimani bahwa dia juga berpendapat eh, dengan sebenar-benarnya pendapat karena mendatangkan dalil. Dan juga berpendapat B, jika ada dalilnya, maka kita mengimani juga bahwa B juga adalah sebuah kebenaran. Jadi kita belajar bahwa semakin banyak tahu, semakin kita akan bertoleransi. Baik, kita masuk lagi kembali ke pembahasan. eh yang berpendapat bahwa terjadinya azabhu, terjadinya penyembelihan itu betul-betul nyata, berdalil dengan bahwa Nabi Yuna Ibrahim saat menempelkan sikin atau pisaunya ke leher anaknya, itu sikinnya itu menjadi terbalik. Yang tajamnya ke arah luar dan yang tumpunya ke arah dalam. Inqalabat asikin. Inqalaba itu artinya bertukar atau berputar. Inqalaba. Makanya kita berdoa itu apa? Allahumma ya muqalliba al-qulub. Ya Allah, ya Rahman yang maha membolak-balikan hati. Inqalaba artinya bolak-balikan hati. Inqalabati asikin. Pisaunya itu tertukar. Yang tajam arah luar, tidak mengarah ke leher, yang tumpul malah ke leher. Wa qalat ta'ifatun wajadah halquhu nuhasan au mughasyan binuhas. Bahkan beberapa ulama berpendapat seakan-akan lehernya Nabi Yuna Ismail atau Nabi Ishak itu eh, terbuat dari tembaga yang keras, tidak bisa dipotong. Fa innahu amrun la yudraku bin nadhari innama tariquhu al-khabar. Walau kana qad jarra dzalika la bayyanahu Allah subhanahu wa ta'ala ta'dhiman lidurat batis Ismail. Dan hal itu terjadi semata-mata Allah mengagungkan daripada Nabi Yuna Ismail alaihi salam. Baik, kita sudah melewati 3 permasalahan yang telah kita bahas tentang bagaimana syariat kurban itu tuh turun. Yang pertama, as-sa'yu. Jadi, saat pertama kita sambil murojaah sedikit dan tipis-tipis sambil bertahap kita masuk ke pembahasan-pembahasan selanjutnya. Pertama, syariat kurban ini itu diturunkan memang dalam rangka ibadah. Jadi, berkurban itu juga suatu ibadah yang hukumnya sunnatun muakkadatun. Sunnah, sunnah muakkadah. Dan kalimat as-sa'yu juga itu bermakna, ada yang mengartikan, ada yang memaknai bahwa perjalanan Nabi Yuna Ibrahim dengan putranya menuju ke tempat tempat penyembelihan. Di mana tempat penyembelihan itu? Di Mina. Ada manhar. Di Mina itu nanti insya Allah kalau Bapak Ibu hadirin sekalian Allah takdirkan amin ya Rabb untuk kembali ke tanah haram melaksanakan haji ataupun umrah akan berada ke Mina.
Kalau haji itu berarti kita melaksanakan wajib haji, berarti ke Mina. Kalau umroh berarti city tour. Nah, ketika nanti kita city tour ke daerah Mina, itu nanti di sana ada insya Allah eh, manhar atau tempat penyembelihan yang dahulu Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya di situ. Baik, lalu yang pembahasan kedua, makna ar-ru'yah. Kita di sini juga membahas tentang daripada masalah tauhid. Ru'ya atau mimpi yang dialami oleh Sayyidina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga adalah eh, bentuk daripada wahyu yang benar, atau memang Allah turunkan dalam bentuk mimpi berupa berupa wahyu. Tadi kita juga sudah menjelaskan bahwa makna tarwiyah itu apa, makna arafah itu apa, makna an-nahr itu apa, dan masalah yang ketiga yaitu adalah apakah betul-betul penyembelihan kurban itu terjadi atau tidak. Lalu masalah yang keempat, fanzur madza tara. Di sini kita belajar mengetahui bagaimana legowonya, bagaimana bentuk dari pasrah. Pasrah yang berarti di sini adalah tafwid. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan melalui daripada tapak tilas kita mempelajari kisah-kisah para nabi dan rasul, juga para sahabat dan tabi'in dan tabi'in, itu makom yang diantara yang tertinggi adalah menyerahkan semua kepada Allah. Allah memerintahkan A, kita laksanakan, dan Allah melarang untuk tidak melakukan B, kita juga tidak lakukan. Begitu juga dengan kita belajar dari sini makna daripada fangzur madza tara. Nabi Ibrahim itu bertanya kepada anaknya Nabi Yuna Ismail alaihissalam tentang, wahai anakku, bagaimana menurutmu bahwa saya mendapatkan eh, mendapatkan mimpi menyembelih menyembelih kamu. Apa kata Nabi Yuna Ismail? Qala ya abatif hal ma tu'mar. Pertanyaan daripada fanzur madza taro. Kalau taro itu menurut bahasa artinya melihat atau bagaimana pendapatmu. Ro'yun itu bisa berarti pandangan. Pandangan maksudnya secara fisik yaitu dengan mata ataupun dengan akal, ro'yun. Artinya pendapat. Tapi yang diisyaratkan dalam ayat ini yaitu adalah Nabi Yuna Ibrahim meminta pendapat bagaimana Nabi Yuna Ismail merespon. Jawaban daripada Nabi Ibrahim bagaimana Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Yuna Ismail itu bukan soal istifham, bukan meminta pendapat sebagaimana kita meminta pendapat. Kalau kita bertanya sebagaimana tujuannya seperti itu, kayak kita lagi nanya ke sesama teman aja, Hai Fulan, menurut pendapatmu bagaimana dengan kejadian seperti ini? Maka jawaban yang akan muncul ialah jawaban daripada dia sendiri. Kayak misalkan, saya sudah tidak setuju dengan adanya ini, ataupun saya setuju. Ataupun tujuan pada Nabi Yuna Ibrahim bertanya kepada Nabi Yuna Ismail adalah untuk mengetahui bagaimana rasa sabar dan tunduknya Nabi Yuna Ismail terhadap perintah yang yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Yuna Ibrahim untuk menyembelihnya. Falamma aslama ay al-inqad, eh, setelah beliau berpendapat setelah Nabi Yuna Ismail ditanya oleh Nabi Yuna Ibrahim bahwa, oh wahai anakku, ternyata pasrah, sabar, bahwa ini betul-betul perintah Allah. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika engkau menyembelihku, insya Allah akan kau dapati aku dalam golongan orang-orang yang sabar. Falamma aslama, kita masuk ke dalam pembahasan yang kelima, yaitu
bagaimana saat itu eh, Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam menyembelih daripada Nabi Yuna Ismail. Dari sinilah juga ada syariat kurban untuk kita melaksanakannya daripada Nabi Ibrahim itu seperti apa? Kalimat aslama itu berarti pasrah. Makanya di antara makna daripada agama Islam itu sebenarnya adalah taslim atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hakikatut takwa ialah kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi daripada larangannya serta berserah diri. Konteks daripada aslama atau berserah diri di ayat ini ialah Nabi Yunus Ibrahim berserah diri dengan perintah yang Allah turunkan untuk menyembelih anaknya setelah beliau mengetahui bahwa anaknya juga ridho atas ketentuan yang Allah turunkan untuk menyembelih beliau. Lalu falamma aslama watallahu lil jabin wa qala al-kufiyun wa nadainahu ayya Ibrahim falamma dhahabu bihi ajma'u ayyaj'alu fi ghayabatil jubbi wa hayna. Nah, eh, menurut Imam Qatadah watallahu lil jabin itu artinya kabahu au hawwala wajhahu ilal qiblah. Menghadapkan daripada wajahnya Nabi Yunus Ismail ke kiblat. Nah, dari sinilah juga adanya syariat ketika kita menyembelih hewan kurban itu menghadapkan wajah daripada hewan kurban yang akan kita sembelih itu menghadap kiblat. Lalu watallahu lil jabin wa fadainahu bikabshin. Menurut dan di sini kalimat falamma aslama itu apa namanya? Ketika Nabi Yunus Ibrahim berserah diri hendak memotong Nabi Yunus Ismail, Allah gantikan dengan kabsyun. Apa itu kabsyun? Kabsyun artinya domba atau gonam atau maaz. Di sini dalam kitab tafsir Al-Qurtubi diriwayatkan ketika Nabi Yunus Ibrahim hendak menyembelih anaknya atas perintah Allah, itu Nabi Yunus Ismail berbicara kepada Nabi Yunus Ibrahim, ya abati, wahai ayahku, ushdud ribati hatta la at-tarib. Ikat aku sehingga aku tidak berontak. Waquf siyabaka li Allah yang todiha alayya syai'un min dami. Buka bajuku agar aku tidak menyisakan atau menciptakan darah ke baju. Wa ummi tahzan, fatara ummi tahzan. Dan ibuku atau Siti Hajar itu akan merasa sedih ketika melihat anaknya berlumuran darah atau baju anaknya berlumuran darah. Baik, saat wali wa iza ataita ila ummi fakriha minni salam falam majaro Ibrahim alaihissalam asikin. Nah, seperti yang tadi udah kita ceritakan. Ketika Nabi Yunus Ibrahim hendak menyembelih dan pisau itu sudah menempel di lehernya daripada Nabi Yunus Ismail, itu daraballahu alaihi sahib safihatan min nuhas. Seketika leher daripada Nabi Yunus Ismail itu mendadak menjadi seperti tembaga atau begitu keras sehingga tidak terpotong. Falam malisik sikinu syai'ah. Si pisau itu tidak bisa memotong leher daripada Nabi Yunus Ismail. Summa daraba bihi ala jabinihi wa hazza fi qafahu falam ta'malis sikinu syai'a. Wa tallahu lil jabin. Kadzalika qala Ibnu Abbas maknahu kabbahu ala wajhihi fanudiya ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Ketika Nabi Yunus Ibrahim tidak bisa memotong daripada lehernya Nabi Yunus Ismail karena Allah berikan karunia kepada Nabi Yunus Ismail, lehernya ketika itu mendadak menjadi keras seperti nuhas atau tembaga. Wa fanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Wahai Nabi Ibrahim,
kamu sudah melaksanakan daripada perintahku berupa menyembelih anakmu yang aku turunkan daripada melalui mimpi, faltafata faidza bikabshin. Ketika itu Allah gantikan, Allah turunkan dengan kam, kambing, dengan kambing. Dan dari sinilah dan dari sinilah turun syariat bahwa kurban itu diantaranya adalah menggunakan kambing. Beberapa ulama mengatakan di sini dalam permasalahan eh, masalah yang selanjutnya yaitu yang keenam, bagaimana saat Nabi Ibrahim itu sudah melaksanakan daripada perintah Allah. Tahapannya jadi begini Bapak Ibu hadirin sekalian. Nabi Ibrahim mengimani bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya dengan menyembelih anaknya. Saat anaknya beliau sembelih karena beliau sudah yakin itu adalah perintah Allah, Allah gantikan dengan kambing. Dari situlah syariat untuk kurban ada. Lalu dalam perjalanannya sebelum beliau melaksanakan atau pergi ke tempat penyembelihan yang ada di Mina sana, itu Nabi Ibrahim bertemu dengan iblis yang menjelma menjadi orang atau menjelma menjadi manusia. Maaf, syaitan. Maka dari sini juga ada syariat yang akhirnya kita lakukan saat berhaji. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam itu bersama putranya Nabi Ismail hendak pergi ke manhar atau tempat penyembelihan, itu Nabi Ibrahim bertemu dengan sosok pemuda. Daripada pemuda ini itu adalah setan yang menyerupai seperti pemuda atau merubah wujudnya menjadi seperti pemuda. Itu Nabi Ibrahim ditanya ketika apa namanya? Ketika hendak berjalan menuju tempat penyembelihan dengan si orang ini. Nah, saat perjalanan itu Nabi Ibrahim setiap kali bertemu syaitan itu beliau melemparkan daripada batu. Di sini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas lama umira Ibrahim bidzabhi ibnihi, ketika Nabi Ibrahim itu Allah wahyukan untuk menyembelih anaknya, arodo lahu syaitan inda jumratil aqobah. Jadi dalam perjalanannya di Jumrah Aqobah saat menuju Mina di Jumrah Aqobah itu beliau bertemu dengan syaitan. Faromahu bisab'i hasayatin hatta zahab. Disitulah Nabi Ibrahim melemparkan daripada 7 batu kerikil ke syaitan. Itulah yang menjadi syariat kita saat melaksanakan haji melempar jumroh. Setelah itu beliau juga bertemu di Jumroh Al-Wusta dengan setan yang sama. Menyerupai lelaki yang sama. Beliau melempar kembali jumroh tersebut kerikil sebanyak 7 itu ke syaitan tersebut yang akhirnya menjadi syariat daripada jumroh al-wusta. Summa aradalahu inda jumratil ukhra faramahu bisab'i hasayatin hatta dhahaba summa madu Ibrahim. Summa lalu aradalahu inda jumratil ukhra. Si setan ini datang ketiga kalinya nih ke jumrah ukhra atau jumrah yang terakhir daripada saat perjalanan beliau menuju ke manhar atau tempat penyembelihan. Dari sinilah turun atau adanya syariat melempar jumrah saat berhaji. Waqtalafa fil maudi'il ladzi arada dzabhahu fihi faqila. Ada yang berbeda pendapat ulama di mana tempat menyembelihnya si Nabi Ibrahim ini terhadap putranya. Ada yang bilang penyembelihan beliau itu di Mina. Kalau kita nanti insya Allah Allahumma rzuqna ziyarat Makkah wa Madinah ziyarat Haramain Syarifain amin.
hajjan au umrotan. Ya Rob, insya Allah di hari tasyrik nanti kita akan melaksanakan mabit di Mina, atau kita akan melaksanakan sebentar berdiam diri di Mina. Nah, di Mina sana ada namanya manhar, tempat daripada dulu bagaimana Nabi Ibrahim melaksanakan penyembelihan atas putranya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Ibrahim itu menyembelih putranya itu di eh, di sekitar Ka'bah, yaitu masih di daerah Makkah juga. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Ibrahim itu menyembelih anaknya itu di Syam. Wa huwa min Baitul Maqdis ala milaini. Nah, ulama yang berpendapat bahwa penyembelihan itu terletak di Syam itu yang berpendapat bahwa yang disembelih Nabi Ishak. Yang berpendapat bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ismail itu terletak di Mekah. Baik yang berpendapat bahwa penyembelihan itu ada di Mina atau di tempat penyembelihan yang disebut dengan manhar, ataupun di dekat Ka'bah. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan juga mengetahui bahwa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam diuji kesetiaannya, diuji kasih sayangnya, diuji pengorbanannya dengan menyembelih putranya yang sangat beliau nanti-nantikan dan sangat beliau sayangi. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dan menyebut ini dengan ujian dengan sebutan al-bala. Apa? Al-bala, atau di sini kalau Allah taala inna hadzalah huwal balaul mubin. Sesungguhnya ini adalah bentuk ujian yang nyata. Hadirin yang dirahmati Allah, Arham Circle, al-bala, ujian sejatinya itu tidak melulu tentang kesukaran, tidak melulu tentang kesusahan, tidak melulu tentang kesulitan. Bahkan di sini kita memahami kalimat al-bala itu juga datang dari sesuatu yang bersifat al-khair atau kebaikan. Kebaikan dan keburukan itu bisa sama-sama menjadi cobaan bagi kita. Yang baik memberikan kita cobaan, apakah kita bersyukur atau tidak. Hal yang buruk Allah berikan juga kepada kita untuk Allah uji supaya kita menjadi hamba yang lebih kuat dan bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami pula memberikan ujian kepadamu berupa kebaikan dan keburukan. Waqala Abu Zaid, hadza minal bala alladzi nazala bihi fi an yadhbaha ibnah. Dan kategori ujian buat Nabi Ibrahim itu ialah berupa beliau diuji dengan menyembelih putra kesayangannya Nabi Ismail. Baik. Nah, sebelum kita mengakhiri daripada sesi kajian pada malam hari ini, kita akan tutup dengan dua masalah yang terakhir pada pembahasan kali ini. Yang pertama ialah kalimat di ayat yang yang ke 100 berapa nih? Wafadainahu bidzibhin azim. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam itu meyakini bahwa apa yang Allah turunkan berupa wahyu di mimpinya untuk menyembelih anaknya, itu Allah ganti dengan seekor kambing. Kalimatnya disebutkan dalam Al-Quran itu dengan kalimat wafadainahu bidzibhin azim. Azibhu atau kalimat azibhu itu artinya hewan atau sesuatu yang dikurbankan. Azim artinya apa namanya, mulia atau kabir atau besar atau agung. Menurut An-Nahas, azimun itu artinya dalam bahasa syarif, mulia, atau kabir itu besar.
Adapun menurut ulama tafsir, kalimat azim itu artinya mutaqabbal. Mutaqabbal itu artinya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hubungannya kenapa ulama tafsir mengartikan kalimat azim di sini dengan kalimat mutaqabbal. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, sahabat yang menjadi daripada fidyah atau menggantikan daripada Nabi Yuna Ismail untuk disembelih itu adalah kambing al-kabsyu alladzi taqarraba bihi Habil. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat-ingat kembali bahwa dulu Nabi Yuna Adam punya anak namanya Qabil dan Habil. Nah, Qabil dan Habil ini kan waktu itu juga Allah perintahkan kepada Nabi Adam untuk perintahkan kepada mereka berdua untuk mempersembahkan yang terbaik. Di antaranya ialah Habil mengorbankan kambing yang besar, yang gemuk, yang bagus. Saat itu Habil diterima kurbannya oleh Allah dan Qabil tidak diterima kurbannya oleh Allah. Nah, hewan kurban yang dikurbankan oleh Habil berupa kambing atau kabus inilah yang menjadikan yang Allah jadikan pengganti daripada Nabi Yuna Ismail saat Nabi Yuna Ibrahim menyembelihnya. Kenapa tadi Al-Fakir bilang ada hubungannya antara kambing atau hewan yang menggantikan sosok Nabi Yuna Ismail dengan kalimat mutaqabbal? Mutaqabbal itu kan artinya diterima ya. Nah, kambing yang dipersembahkan oleh Habil untuk Allah atas perintah Allah itu kan diterima oleh Allah. Maka kambing inilah yang dimaksud dengan pemberian atau pengorbanan yang Allah terima. Makanya disitulah kalimatnya dalam Al-Quran wa fadainahu bidzibhin azim, dan kita gantikan dengan hewan peliharaan yang agung dan juga Allah terima, yang kami terima berupa kambingnya daripada Habil. Wa kana fil jannah hatta yar'a hatta fadallahu bihi Merah ini Ismail. murah. Astaga. Eh, saat apa namanya, si sosok kambing daripada miliknya Habil ini di surga itu masih digembalakan sampai pada saat Nabi Ibrahim itu menyembelih Nabi Ismail, turunlah untuk disembelih. Nah, dari sini juga turun atau disyariatkan bahwa fi hadhil ayah dalil ala anal udhiyah, bahwa berkurban itu dengan kambing dulu minal ibili wal bakor. Dari sini kita disyariatkan untuk berkurban, bahwa berkurban dengan kambing itu lebih afdol ketimbang berkurban dengan sapi dan unta. Kenapa begitu? Karena sejarahnya dari pertama kali kurban atau syariat daripada kurban itu ada. Kurban itu sejatinya sudah ada di dalam syariat Nabi Yuna Adam alaihissalam ya. Ketika anaknya Qabil dan Habil Allah perintahkan untuk mempersembahkan sesuatu yang baik untuk Allah, itu mempersembahkan Habil berupa kambing dan Qabil berupa sesuatu yang lebih buruk daripada itu. Maka eh, kambing sudah menjadi simbol bahwa kebaikan atau afdolnya dalam memilih hewan kurban itu adalah kambing. Kalau bahasa lainnya, ketika kita kemarin juga mengikuti kajian rutinan, kiai kami itu bilang, kenapa kambing itu lebih afdol daripada sapi ataupun unta? Bukan dilihat dari besarnya. Kalau dilihat dari besarnya memang besaran sapi ataupun unta. Tapi daripada sejarah pertama yang dikorbankan oleh Habil pertama kali, atau sejarah daripada kurban itu turun pertama kali dalam bentuk kambing. Lalu Allah juga syariatkan untuk menggantikan Nabi Yuna Ismail saat beliau hendak disembelih dengan kambing. Di sini dijelaskan bahwa makom, bahwa kambing nih kambing punya derajat yang lebih tinggi daripada sapi yang unta. Dan kalau bahasa gampangnya,
kambing itu ketika nanti kita mengorbankannya, setiap dari kita, bahasa gampangnya, kita menunggangi daripada apa yang kita kurbankan kan. Dan kalau kita kurban kambing, ya kita menunggangi kambing kita sendiri, ketimbang kita misalkan sapi, kita berarti nungganginnya berapa orang tuh? Bertujuh. Atau misalkan kita kurban unta, berarti kita nungganginnya berapa orang? Berarti kan bertujuh. Wahakaz. Dari situlah kita belajar bahwa sejarah kurban itu afdoliyatnya, lebih afdolnya itu menggunakan kambing. Lagi-lagi, dalam masalah yang terakhir, sebelum kita tutup, eh al-udhiyah. Di sini ditutup dengan pembahasan bagaimana mana yang lebih afdol. Apakah lebih afdol berkurban dengan membeli hewan kurbannya, atau kita bersedekah dengan mengeluarkan nominal yang sejumlah dengan harga daripada hewan yang akan kita kurbankan. Beberapa pendapat ulama, diantaranya adalah Imam Malik dan pengikutnya atau ulama-ulama Imam Malik, ad-dhahiyatu afdalu illa bimina. Pertama, menurut Imam Malik, kurban dengan membeli hewan dan menyembelihnya itu lebih utama daripada bersedekah sejumlah nominal yang kita keluarkan, seperti saat kita membeli hewan hewan kurban, sapi, unta ataupun kambing atau domba. Illa bimina, kecuali di Mina. Karena kalau kita sudah di Mina, annahu laisa maudhi al-udhiyati hakahu Abu Umar. Karena saat ini di Mina itu tidak ada lagi tempat untuk menyembelih hewan kurban. Jadi, kalau menurut Imam Malik, kalau kita sedang tidak di Mina, maka lebih afdolnya itu beli hewan kurban ketimbang kita bersedekah sejumlah harga daripada hewan kurban tersebut. Karena kenapa? Karena di Mina sekarang sudah dipadati manusia ketika nanti kita sedang berhaji. Wa qala Ibnul Munzir, dan menurut Imam Ibnul Munzir, ruwina an Bilal annahu qala ma ubali alla udhiya illa an adaahu fi yatimin qad taribahu fihi. Yang arti sebentar. Hakadha qala al-muhaddits ahabbu ilayya min an udhiya bihi. Dan menurut Imam Ibnu Munzir, beliau berbeda pendapat. Menurut beliau, bersedekah dengan nominalnya itu lebih utama. Begitu juga dengan Imam Syafi'i dan juga Imam Malik dan juga Abu Thawr. Dan pendapat yang kedua, eh, dan pendapat yang lain, ada juga yang berpendapat kalau ternyata, ya lagi-lagi, ad-dhahiyah atau berkurban dengan hewan kurban itu lebih afdol ketimbang bersedekah dengan nominal yang sejumlah hewan kurban. Kenapa? Li'anad dhahiyata, karena berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Berkurban dalam bentuk membeli hewan kurban lalu menyembelihnya. Kalau Abu Umar, menurut Abu Umar, waqad ruwiya, dan sudah diriwayatkan, fi fadlid dhahaya, keutamaan membeli dan berkurban, atharun hisanun, memberikan banyak sekali eh, sar yang baik atau dampak dan faidah yang baik. Faminha, dan diantaranya diriwayatkan daripada Said ibnu Daud ibnu Abi Zanbar, daripada Malik, dan daripada Thawr bin Zaid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mamin nafaqatin ba'da silatir rahimi afdalu indallahi min ihraqid dami." Tidaklah ada suatu nafkah yang kita keluarkan daripada penyambung silaturahim lebih afdol ketimbang kita mengeluarkan uang untuk menyembelih hewan kurban, untuk membeli hewan kurban dan menyembelihnya.
Qala Abu Umar haditsun gharibun an Aisyah taqalat ya ayuh menurut Abu Umar itu hadis gharib. Tapi ada riwayat lain dari Siti Aisyah dari istri Rasul Shallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, kata beliau apa? Wahai umat manusia, dhahu, berkorbanlah, watibu, dan perbaikilah anfusan, jiwa-jiwa kalian, perbaikilah diri-diri kalian. Karena aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, ma min abdin tawajjaha bi udhiyatihi, tidaklah suatu hamba itu berkurban dan memotong hewan kurban menghadap kiblat ilal kiblat illa kana damuha wa qarnuha wa sufuha hasanatin muhdarat, tidaklah menjadikan daripada darah yang keluar dari kambing yang dikorbankannya, dari unta yang dikorbankannya, dari sapi yang dikorbankannya, itu semuanya akan menjadi kebaikan fi mizanihi yaumal qiyamah, dalam timbangan ketika nanti di hari kiamat. Fa'inad dam, darah yang terjadi atau yang menetes, in waqa'a fit turab, di tanah, fa inna ma yaqa'u fi hirzillahi hatta yuwaffiyahu sahibahu yaumal qiyamah, itu akan meringankan dan memberatkan tambahan amal baiknya ketika ia dihisap di yaumul qiyamah, di hari hari kiamat. Wahakaza ma astati an an ubaligha ilaikum, dan inilah yang mungkin bisa Al-Fakir jelaskan, sampaikan pada kajian hari ini. Sebelum kita tutup, sebelum sesi kembali ke moderator, izinkan Al-Fakir untuk kembali merefresh dengan menyebutkan daripada poin 1 sampai ke poin terakhir daripada kajian kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar pada hari ini ialah hakikat dan sejarah kurban itu terjadi. Masalah atau pembahasan yang pertama, kita membahas tentang kalimat as-sa'yu, atau di ayat yang pertama, di ayat yang tadi kita bahas, yaitu Quran surat As-Saffat ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhabahu kafanzur madza tara. Di sini ada beberapa masalah. Masalah yang pertama, bahwa as-sa'yu atau syariat daripada kurban itu ialah bentuk daripada ibadah. Makna lain daripada as-sa'yu juga adalah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Yuna Ibrahim bersama anaknya menuju tempat penyembelihan. Lalu yang kedua, kita belajar masalah tentang akidah. Bagaimana nabi-nabi Allah dan Rasul Allah itu mengalami atau mendapatkan mimpi berupa wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan mimpi-mimpi yang mereka alami ialah bukan mimpi seperti kita. Mimpi yang mereka alami adalah mimpi yang benar adanya dari Allah, atau kita sebut dengan ar-ru'ya as-shadiqah. Terus yang ketiga ialah apakah betul-betul terjadi penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi Yuna Ibrahim terhadap anaknya? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah yang mengatakan bahwa tidak betul-betul terjadi penyembelihan Nabi Yuna Ibrahim terhadap anaknya. Adapun yang dimaksud dengan penyembelihan yang terjadi sampai beliau Allah berikan ganti dengan kambing, itu adalah ketika Nabi Yuna Ibrahim mengalami 3 kali mimpi ya fasenya. Di hari yang ketiga, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, beliau percaya dan bahwa mimpi itu yakin dari Allah, beliau ingin menyembelih anaknya, maka keyakinan saat itu sudah terjadi syariat zabah, atau pada saat beliau yakin bahwa mimpi itu dari Allah, penyembelihan itu sudah terjadi sebelum dilakukan. Maka saat itulah turun kambing dan Allah berikan syariat Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Lalu pendapat yang kedua adalah yang mengatakan bahwa penyembelihan itu betul-betul terjadi, di mana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan karunia berupa pisau yang Nabi Yuna Ibrahim itu gunakan menjadi berbalik arah, yang tajamnya keluar, yang tumpulnya menempel ke leher. Dan juga lehernya Nabi Yuna Ismail, ataupun ada yang meriwayatkan bahwa itu Nabi Yuna Ishak, itu menjadi keras seperti tembaga. Di mana ketika itu terjadi, Allah langsung turunkan kambing untuk menggantikan
daripada Nabi Ismail untuk dikurbankan. Lalu yang keempat, eh fanzur madza taro. Nabi Ibrahim itu bertanya kepada anaknya Nabi Ismail ketika akan disembelih tentang bagaimana menurutmu wahai anakku. Di sini kalimat yang ditanyakan oleh Nabi Ibrahim bukanlah kalimat yang meminta jawaban atau bahasa balaghahnya kalimat bertanya untuk meminta jawaban itu dengan istilah istifham. Tapi bertanya kalimatnya di sini itu ialah untuk mengetahui bahwa Nabi Ismail itu betul-betul sabar dan ridho atas perintah Allah. Jawabannya apa yang diberikan oleh Nabi Ismail? Ya abatif alma tu'mar. Keridhoan dan keikhlasan dan rasa sabar yang diberikan dan ditunjukkan oleh Nabi Ismail terhadap terhadap Nabi Ibrahim atas perintah Allah itu dengan bilang, wahai ayahku, silahkan lakukan. Satajiduni insyaallah engkau akan menemukan diriku di antara golongan orang-orang yang sabar. Lalu selanjutnya, masalah selanjutnya ialah saat Nabi Ibrahim selama ber mengimani bahwa apa yang beliau alami itu adalah betul-betul bentuknya wahyu dari Allah, beliau melaksanakan kurban dengan menyembelih putranya. Disinilah syariat kurban itu tuh turun dengan tata cara penyembelihan kurban itu dengan cara menghadapkan apa namanya daripada wajah hewan kurbannya ke kiblat dan sedikit menundukkannya ke tanah. Lalu masalah selanjutnya ialah bagaimana bisa kita mengetahui hewan yang dikurbankan itu dalam syariat kurban ini adalah kambing, unta, ataupun sapi. Ketika Nabi Ibrahim itu menyembelih hewan kurban, menyembelih anaknya, Allah langsung gantikan dengan kambing. Kambingnya dari mana? Kambingnya dari surga, di mana kambing ini yang Allah ambil daripada persembahannya Habil. Habil itu siapa? Habil itu anaknya Nabi Adam alaihi salam. Dari situlah awal kali istilah kurban itu ada, yaitu daripada persembahan atau kurban yang dilakukan oleh Habil. Kambing kabash atau kambing gibas bahasa kitanya mah yang besar itu punyanya Habil diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim untuk menggantikan anaknya. Disitulah turun juga syariat bahwa di antara hewan-hewan kurban yang akan kita gunakan atau kita kurbankan itu kambing. Ada yang lain? Ada. Apa aja? Sapi, unta, sama domba. Tapi afdoliyatnya, yang paling afdol untuk digunakan ialah kambing. Kenapa? Pertama, sejarah atau syariat pertama pengorbanan itu dilakukan Habil untuk Allah itu adalah menggunakan kambing. Kedua, saat Nabi Ismail hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim atas wahyu yang beliau terima, digantikan oleh Allah berupa kambing. Dan yang ketiga, dengan menggunakan kambing, kita bisa menyembelih hewan kurban untuk kita sendiri. Jadi korban kambing untuk kita sendiri karena kambing hanya berlaku untuk satu orang. Dan yang terakhir, apakah lebih afdol kurban dengan membeli hewan kurban dan menyembelihnya atau bersodakoh dengan harga kambingnya atau harga hewan kurbannya? Ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, kalau kita sedang berhaji atau kita sedang di Mina, maka yang hendak kita lakukan adalah lebih baik kalau kita sedang di luar daripada Mina ya, kita belum mabit di Mina, maka kalau mau berkurban eh, saat maka kalau mau berkurban itu boleh kecuali di luar daripada kota Mina. Kalau itu menurut pendapat yang satu. Ada juga pendapat yang lain bahwa ternyata boleh dilakukannya atau lebih afdol melakukan kurban dengan cara atau lebih afdol sodakoh senilai dengan harga hewan kurban tersebut. Akan tetapi kita melihat dalil yang lebih kuat bahwa lebih afdolnya berkurban ketimbang kita bersedekah dengan harga yang sama sejumlah harga hewan kurban tersebut. Dalilnya apa? Dalilnya ialah Nabi Muhammad SAW bersabda, eh, tidak ada yang lebih afdol daripada kita memberi nafkah setelah kita silaturahim itu kecuali kita berkurban. Lalu yang kedua, hukumnya kurban itu adalah sunnah muakkadah.
Terus yang ketiga, setiap kali kita berkurban, darah daripada hewan kurban kita menetes dan menempel di tanah, dan sebanyak tanah yang tertempel darah daripada hewan kurban tersebut yang kita sembelih, maka sebanyak kebaikan itu pula, sebanyak pasir itu pula kebaikan kita akan Allah catat dan menjadi penambah amal baik kita ketika di hari kiamat. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita sama-sama mudzakarahkan, apa yang kita sama-sama taklimkan malam hari ini membuahkan rahmat dan barokah, dan juga menjadikan wasilah kita supaya kita bisa Allah ridhoi, bisa Allah berikan karunia untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Wa hakaza, Allahu a'lamu bis-shawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, tabarakallah, syukran, jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Ustaz Rijal yang sudah menyampaikan materinya yang sangat eh, detail sekali ya terkait tafsir dari surah As-Saffat ayat 102 sampai 107 ya. Mana ayat-ayat ini mengisahkan tentang momen luar biasa dalam kehidupan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ya, tentang ujian, ketundukan dan juga keikhlasan yang menjadi teladan sepanjang masa. Bahkan sebuah kisah yang bukan hanya menyentuh hati ya, tetapi juga mengajarkan makna sejati dari kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, Alhamdulillah untuk materi sudah selesai disampaikan oleh Ustaz Rijal. Mungkin masuk ke sesi selanjutnya. Mungkin ada pertanyaan ya dari para Arham Circle. Silakan jika ada yang mau ditanyakan boleh ya tanyakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan ya. Gimana para Arham Circle? Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Baik, kita hitung saja sampai hitungan kelima. Jika tidak ada, kita cukupkan. 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, Kami berhusnudzon kepada para Arham Circle ya, bahwasanya materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz bisa dipahami, mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan ya, bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Baik, mungkin selanjutnya acara selanjutnya yaitu penutup ya. Insyaallah Ya, untuk penutup tutup. akan ada doa ya, yang insyaallah akan dipimpin oleh Ustadz langsung ya, Ustadz Rijal langsung. Assalamualaikum Ustadz. Fadhal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir, hadir. Tutup Baik, baik. Untuk menutup sama acara alumni kita pada malam hari ini, kita sama-sama akan berdoa dulu. Kita mohon kebaikan di awal dan di akhir. Kita buka dengan kebaikan berupa Fatihah dan doa, dan kita akan tutup juga dengan doa insya Allah di akhir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إني أسألك الهدى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في Amin. الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا ذاكرا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام وزيارة نبيك الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام قريبا عاجلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الرحمن الله الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fakir minta maaf apabila ada kesalahan dalam taklim. Jazakumullahu anni khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya, sekali lagi kami Jazakallah. ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Rizal, kepada para founder Arham, juga kepada para panitia dan Arham Circle ya yang sudah bergabung mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Saya sedikit Ya, menginformasikan mungkin kepada para Arham Circle supaya tidak tertinggal informasi-informasi terkait kajian ya. Silakan nanti bisa eh, dilihat ya di kolom chat itu sudah di dikirim. Di situ ada banyak eh, website ya. Di situ ada akun IG Arham, ada juga nanti YouTube Arham Talk ya. Barangkali para Arham Circle tidak bisa mengikuti di awal ya, nanti di situ ada rekamannya ya. Bisa dibuka kembali ya untuk merojaah seperti itu. Dan bagi para Arham Circle yang belum masuk grup ya silakan nanti bisa juga untuk masuk grupnya supaya tidak tertinggal juga informasi-informasi penting lainnya ya seperti itu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan dan terakhir eh, yaitu sesi dokumentasi. Ya, jadi ya, pada para Arham Circle silakan boleh untuk on cam sebentar ya. Kita abadikan dulu momen-momen terbaik ini. Nah, mohon maaf nih, sepertinya kamera saya sedang bermasalah, jadi tidak bisa on cam. Insya Allah terwakilkan oleh teman saya, Ustadz Waldi. baik. Baik, silakan yang Pada teman-teman yang para lainnya. jemaah ya, mohon dukungannya pada teman-teman di Arham untuk senantiasa terus ikuti perkembangan dari media sosial di Arham, baik
di IG maupun juga di channel YouTube. Di channel YouTube kita Arham Talk, mohon bantuannya untuk di-subscribe dan juga disebarluaskan sehingga apa yang kemudian kita telah jalankan bisa kemudian bermanfaat lebih luas kepada saudara-saudara kita yang lain. Dan juga di kesempatan hari ini, di malam hari ini, kita doakan saudara-saudara kita yang sedang menjalani ibadah umroh dan insya Allah haji, ya, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan keberkahan dalam perjalanan ibadahnya, semoga menjadi haji yang mabrur dan kemudian selamat Amin. kembali ke tanah Amin ya air. rabbal Semoga kita semua yang hadir di majelis ini, insya Allah, Allah memudahkan untuk kita berjalan menuju Baitullah untuk menjalankan ibadah umroh dan haji, insya Allah. Amin ya Allah. Amin. Dari Amin ya kita rabbal alamin. disampaikan besok pada hari yang mulia di Idul Adha, dan kita semoga Allah memudahkan untuk berkurban seperti tadi kita bahas bersama Ustaz Rizal. Amin. Hadir Pak Asri. Izin minum Pak Asri. Ya, jam segini anaknya ngopi, Ustaz. Sudah semua? Ya, silahkan. Yang belum on cam, ya boleh on cam. Hanya 3 detik doang. Insya Allah. Oke, yuk Baik. 1, dihitung. 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak pada para Arham Circle. Ya. Semoga kita bisa berjumpa kembali ya, di kajian berikutnya. Syukron ala itimamikum wa barakallahu fikum. Kita sama-sama tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma asyhadu an bihamdika la ilaha asyhadu illa an la anta ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu ilaik. wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.